Sudah tahu dakwah, kemudian teknik dakwah, ini hanya refresh, menyegarkan kembali ingatan Bapak Ibu sekalian tentang dakwah. Ada yang memang profesinya sebagai dai, penyuluh agama? Ada. Berapa orang? Coba tunjuk tangan Bapak, Ibu. Penyuluh agama? Satu? Katanya banyak tadi. Satu? Saya bukan penyuluh. Penyuluh apa ya? Sering berdakwah. Oh ya. Penyuluh agama di mana Pak? Di Mempawah. Mempawah. Di? Antibar. Kalau Bapak? Saya di Mekarsari, Pak. Ya? Keliling dakwahnya di Mekarsari, tapi bukan penyuluh agama. Oh, dai begitu ya, keliling gitu. Penyuluh agamanya paman saya. Oh gitu. Penasihat masjid ada dua orang. Yang profesi apa sudah terbiasa untuk berdakwah gitu? Satu, dua, siapa lagi? Atau ada yang dulu kuliahnya di jurusan dakwah, ada? Di mana? IAIN. Oh berarti di Fakultas Dakwah. Prodi apa? DKI. Oh udah pas. Siapa namanya, Bang? Hah? Sulaiman. Di mana sekarang? Jawa ya? Saya dulu udah lama sekali nggak ke Jawa gitu ya. Padahal keluarga saya ada di sana. Ini kompetensi yang saya harapkan dari materi saya dari jam 8 sampai jam 12. Saya berharap nanti Bapak Ibu bisa menguasai pengetahuan dulu gitu ya. Pengetahuan definisi dakwah, komponen dakwah, hukum berdakwah, tujuan dakwah peduli gambut dan mangrove. Jadi ini pengetahuan saja, kognitifnya. Kemudian sikap, harapan saya kita bersama supaya nanti ketika Bapak Ibu berdakwah di sini disempitkan menjadi pidato gitu ya, atau ceramah, itu menghargai pendapat orang lain. Artinya ada sering disebutkan dakwah itu merangkul bukan memukul. Apalagi Pak? Dakwah itu menasihati bukan menyakiti. Dakwah itu mengajak bukan mengejek atau menginjak dan seterusnya. Nah ini harapan kita nanti sikap ini muncul di kita. Nanti akan kita bahas terkait dengan hal ini adalah pada konsep dakwah persuasif ya. Kemudian nah ini nanti praktik nanti pidato dengan teknik impromptu dengan extemporer, kemudian menyusun naskah pidato ada dua, satu tentang gambut, satu tentang mangrove ya. Jadi nanti ini praktek di berikutnya dan ini harus selesai jam 12. Insyaallah. Siap? Siap. Ya. Cuman Nah satu ini yang tadi siap. saya kira nggak usah difoto atau dicatat, nanti kita bagikan saja ya, materinya nanti dibagikan. Ini pokok bahasan kita yang akan kita bahas. Nanti saya pengen kita berdiskusi saja. Materinya ada tapi lebih banyak kita harus diskusi ya. Ini kita lihat dulu orang-orang yang baik yang sudah mendahului kita maupun yang masih ada sekarang. Ini pasti kenal semua ini ya. Kenal ya siapa? Ya, Haji Zainuddin MZ. Dai sejuta umat sebetulnya. Kalau beliau yang lebih tua lagi dari beliau. Ketua MUI berapa
2 periode kalau tidak salah Pak ya. Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka. Kalau ini Quraisy Shihab. Profesor Quraisy Shihab, mufassir Indonesia. Kenal? Gus. Banyak sekali ini di YouTube. Siapa? Gus Bahar. Beliau ini tidak kuliah, tidak sekolah formal, tapi di pesantren saja. Tetapi cara dia menjelaskan hukum-hukum Islam itu di atas orang yang berpendidikan S3. Ada yang sering mengikuti nontonnya? Sering Pak. Sering ya. Tapi kan bahasanya bahasa Jawa. Ya, satu saja kelemahannya yang saya pengen nyampaikan gitu. Iya betul. Pak Kiai, ini bahasanya bahasa Jawa banyak, tapi di video-video yang sudah bagus itu ada terjemahan di bawahnya. Iya. Saya kadang mau tidur itu baca, dengar gitu kan, senang gitu. Ini pasti udah kenal semua lah ya. Siapa? Ustadz Abdul Somad Duas ya. Ini jamaah Ustadz Maulana. Sekarang ada lagi siapa? Ustadz apa itu? Temannya itu ya, di TV. Kalau ini agak jarang mungkin yang tahu, tapi pernah diundang ke istana untuk ceramah. Iya, Maulid. Gus Mufik tuh, Pak. Ya, Gus Mufik. Masih ada lagi ulama-ulama yang saya ingin melihat menampilkan yang begini saja, karena nanti bicara tentang bagaimana bahasa yang dipakai. Beliau-beliau ini bahasanya santun dan seterusnya. Yang tadi bukan memukul, bukan menginjil, bukan mencaci maki. Karena banyak juga tidak saya tampilkan di sini, banyak juga ustadz-ustadz, tapi setiap ceramahnya mencaci maki orang, menghina orang, menyalah-nyalahkan orang. Nah itu tidak tepat untuk kondisi kita hari ini, dan dari dulu juga begitu. Nanti kita akan lihat. Ada yang tahu apa itu dakwah? Nah, silakan. Mengajak, da'ah. Saya bukan ahli bahasa Arab gitu ya, jadi saya minta bantu yang berbahasa Arab, bapak-bapak ini yang yakin saya. Mengajak, apalagi menyeru ya, secara kebahasaan. Komponen dakwah apa saja dalam berdakwah itu apa yang harus ada? Tiga poin Pak. Apa? Apalagi? Da'i mad'u mada. Hanya itu? Ya. Alhamdulillah sudah mulai ada sebagian yang sudah pas. Berdakwah hukumnya apa? Fardu kifayah. Berarti kalau ada 1 orang dari 1 juta orang sudah selesai, yang lain itu ya. Nanti silahkan kita bahas lagi nanti ya. Apa tujuan dakwah? Tujuan utamanya apa dakwah itu? Ya, mengubah dari buruk menjadi baik. Ya, sekali lagi, apa dakwah persuasif? Ya, dakwah persuasif apa? Ya, kalau nggak tahu nanti kita pelajari. Ada yang tahu teknik pidato? Apa saja teknik-teknik kita ketika berpidato? Belum ya? Ya, impromptu. Ya, tadi ada di tujuan tadi ya. Oke. Ya, ini definisi dakwah.
banyak orang mendefinisikan dakwah, tetapi ya silahkan kita mendefinisikan sendiri. Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri, karena di sini banyak pendapat-pendapat. Ini pendapat-pendapat para ahli. Jadi dakwah itu dakwatan, yang artinya mengajak atau menyeru. Jadi proses untuk mengajak dan proses untuk mengajak dan mengaruhi orang untuk mengikuti ajakan. Itu umumnya ya, pengertian umumnya. Ini definisi-definisinya. Kemudian lanjut, ini definisi berikutnya. Jadi Muhammad Nasir menyebutkan bahwa dakwah adalah usaha menyeru dan menyampaikan kepada individu dan seluruh umat. Berarti bisa dakwah secara individual, bisa kelompok atau orang ramai. Kemudian tentang konsepsi Islam, tentang ajaran Islam mengenai pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia, dengan amar ma'ruf nahi mungkar melalui berbagai media, membina akhlak, membimbing pengamalannya dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara. Jadi ada tidak hanya bermasyarakat tapi juga bernegara. Ini Muhammad Nasir. Nah, ini kita bisa mengerucutkan seperti ini definisinya, yaitu menyebarkan, mengajarkan agama Islam dengan berbagai pendekatan. Ada pendekatan tadi personal, pendekatan kelompok, kemudian dengan berbagai pendekatan tadi, baik secara individu ataupun kelompok, dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang damai sentosa di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, di dunia ini kan kita tidak bisa mendapatkan kebaikan di akhirat kalau di dunia kita tidak baik, tidak damai. Apa dalilnya? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Kemarin waktu pembukaan Bapak Kapokja itu menyebutkan bahwa ketika kita membakar lahan gambut, berapa banyak hewan makhluk Allah yang musnah. Pernah kita berpikir tentang itu? Ketika kita membakar lahan gambut, kemudian dia menghasilkan udara kotor, apa kita tidak merasa berdosa kepada orang lain yang sakit? Kemudian hewan-hewan hutan itu berlarian karena tidak bisa hidup lagi di situ. Apakah nanti di akhirat ketika kita berbuat seperti itu, kita juga akan bisa hidup mendapatkan kebaikan di akhirat? Nah, di sini mulai kita harus memasukkan di sini bahwa dunia mazra'atul akhirah, ketika kita berdakwah mengajak orang untuk peduli kepada gambut dan mangrove itu di sini, kita tidak akan mendapatkan kedamaian, kebaikan, hasanah fil akhirah itu kalau tidak hasanah di dunia. Jadi ini dakwah yang kita ingin sampaikan apa? Tentang agama Islam, mengajarkan ajaran Islam. Nah, ajaran Islam tentang memelihara lingkungan sangat jelas. Di awal kemarin sudah Bapak Ibu kupas tuntas oleh pemateri kan? Sudah ya? Ya. Sudah. Jadi itu nggak perlu kita ulang-ulang lagi. Dan itu tolong disampaikan kepada jamaah kita semua. Tolong disampaikan. Jadi bukan kita membuat sesuatu yang baru, tidak. Kita hanya menggali khazanah ajaran Islam baik di Al-Quran maupun di Sunnah Nabi. Nah, sekarang apa sih tujuan kita berdakwah untuk peduli gambut dan mangrove ini? Apa sih, Pak? Harus tahu dulu nih tujuan Bapak Ibu dan
Kan ini pelatihan dai kan? Nah, pelatihan dai berarti berdakwah ini. Berdakwah untuk mengajak orang peduli terhadap gambut dan nah, apa tujuannya? Ya, apa itu yang banyak itu? Berarti lebih dari 2 ya? Apa itu, Pak? Memberi kesadaran kepada umat pentingnya ekosistem gambut. Kita kembali lagi ke sini, Pak. Nah, di sini. Jadi apa itu tujuan kita berdakwah? Kaitannya dengan peduli gambut dan mangrove. Ya, mengajarkan ajaran Islam tentang tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, khususnya gambut dan mangrove, untuk mewujudkan kehidupan damai di dunia. Supaya apa? Tujuan damai di dunia salah satunya apa? Supaya gambut kemudian mangrove itu terpelihara dengan baik, menjalankan fungsinya sesuai dengan dia diciptakan oleh Allah. Begitu juga kita manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pengelola alam semesta ini, khalifatullah fil ardh, itu berjalan dengan baik. Itulah kita bisa menjadi kehidupan di dunia ini damai sentosa. Kan banyak kasus kita melihat, misalnya ada hewan-hewan buas atau hewan-hewan liar yang masuk ke pemukiman. Di Sumatera paling sering terjadi. Di kita juga mulai ada seperti itu. Mestinya kita harus bertanya dulu, kenapa mereka lari dari sana? Kok datang ke pemukiman kita? Itu berarti ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah di ekosistem mereka. Ekosistem mereka terganggu, maka mereka keluar mencari ekosistem baru. Artinya keseimbangan alamnya sudah terganggu. Berarti di situ fungsi kita sebagai manusia untuk menciptakan kedamaian di dunia tidak tercapai. Karena itu kita menyeru, mengajak umat kita supaya mereka menjaga, supaya tidak hanya kita loh yang damai, tapi makhluk Allah yang lain juga hidupnya bisa damai, kan begitu. Jadi itu jadi tujuan kita berdakwah untuk peduli gambut dan mangrove ya tadi itu, menyampaikan kepada masyarakat tentang ajaran Islam bagaimana menjaga lingkungan gambut, mangrove, supaya daya dukungnya terhadap kehidupan manusia maksimal tanpa merusak lingkungannya. Berbasis apa ya? Ajaran Islam, dan yang itu sudah dikupas tuntas di materi berikut sebelumnya. Nah, ini saya yakin semuanya sudah hafal lah ini ayatnya ini. Bisa minta bantu satu orang membacanya, Pak Jamaluddin. Oh iya, saya juga ada kurang awas. Menjelas Pak ya. Mana? Pak Imamnya mana? Oh, udah ada terpilih imamnya di sini ya? Iya, Pak. Namanya Pak. Biasa saja lah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Bil hikmah, dengan hikmah.
Jadi berdakwah itu harus dengan hikmah, bukan dengan marah, tapi dengan hikmah. Wal mau'izatul hasanah, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, kalau kita mesti berdebat, maka debatlah dengan cara yang baik. Ahsan itu apa? Terbaik. Jadi jangan berdebat kusir kata orang. Nah, jadi ini pegangi betul. Ud'u. Nah di sini ada fi'il apa ini Pak? Lamar. Kalau fi'il amar dalam usul fikih arti bermakna wajib. ya. Tapi nanti apakah dia ini wajibnya fardu ain atau fardu kifayah? Nanti ada beda pendapat para ulama gitu ya. Nanti ini yang lebih umum. Kalau tadi jelas menggunakan kata da'an, ud'u. Siapa yang mau bantu saya baca? Yang belakang ya Pak. Pak Yakub bisa baca tidak Pak? Tak kelihatan. Nah, Bang Hasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu wahai umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, di sini perintahnya. Menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Saya sering menyampaikan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini harus dibarengi dengan ada tambahan, bukan nambah ayat tidak. Tapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bil ma'ruf. Ya kan?